Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di Pagi Menyapa. Hari ini edisi khusus, karena hari ini adalah bertepatan dengan Rabu Abu, yaitu mulainya gerakan doa dan puasa bagi orang-orang yang beriman di dalam Yesus, dan Rabu Abu menjadi penanda. Baik, sebelum kita meneruskan, kita hening sejenak. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami akan memasuki masa Rabu Abu. Kami berserah. Semoga gerakan doa dan puasa 40 hari yang kami lakukan diberkati dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami percaya Tuhan menyertai sehingga tidak sekedar ritual, tapi ini betul-betul mengubah hati kami. Kami berserah ya Allah, karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami siap untuk merenung resapi bersama. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Baik, saudara, kita akan bersama belajar dari 3 ayat, tapi nanti kita akan cermati bersama ayat-ayat itu. Mari kita siapkan. Yang pertama adalah pada Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, engkau akan kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat 19. Ayat ini mengingatkan bahwa abu, debu adalah simbol kefanaan, keterbatasan manusia, kelemahan manusia. Oleh sebab itu, Rabu Abu dibuat supaya kita eling, supaya kita ingat kita ini orang yang terbatas, hidupnya terbatas, kalau jadi pejabat juga terbatas, ya pokoknya serba terbatas, bahkan sehat pun terbatas, nanti ada saatnya kita sakit. Ada seorang teman yang muda dan rambutnya bagus, diurai begitu, laki-laki, ya seperti Gusti Yesus ya, bagus. Dan bagaimana Pak Pendeta menurut Bapak? Karena saya nanti akan melayani Tuhan juga seperti Bapak. Saya bilang, bagus, boleh. Yang penting tidak menjadi batu sandungan di jemaatmu. Tidak apa-apa di sana, bagus, tidak apa-apa. Mumpung kowe iso duwe rambut apik. Saya beritahu, rambut yang bagus itu suatu saat juga akan, brodoli, kemudian makin tipis karena usia. Jadi, kita ini memang terbatas. Kalau jadi pejabat ya terbatas, presiden pun cuma 5 tahun kan. Ada sih yang pengen berkali-kali, tapi kan ya 5 tahun saja, lalu dipilih lagi toh. Begitu juga dengan guru, ya paling sampai usia berapa tuh, 60 ya. Dosen juga begitu, siapapun, bahkan tukang pun itu terbatas, sampai dia tidak mampu lagi nukang. Oke, oleh sebab itu, Rabu Abu mengingatkan kita sebagai orang yang terbatas. Njur kon eling marang Gusti, ingat kepada Tuhan sumber kehidupan. Ayat kedua, Yoel 2 ayat 12 dan 13. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, koyaklah hatimu, dan jangan pakaianmu. Ayat ini mengingatkan kita diminta bertobat, mergo sadar hidupnya terbatas, bertobat. Tapi pertobatan itu dimulai dari hati, bukan ritual. Kalau nanti kita Rabu Abu, dioleskan abu di dahi kita, simbol salib, itu kan simbol.
Ini kan relasi dengan Tuhan ke atas, lalu sesama gitu kan. Maka salib itu kan ada begini dan begini. Ada begini sama saja. Itu simbol. Tapi yang penting bukan hanya ritual, tapi dikatakan hati. Pertobatan harus dari hati, bukan ritual. Oleh sebab itu, kalau sudah sadar kita ini hidupnya lemah, mari kita membina relasi dengan Tuhan, kita bertobat, dan kita mulai dari hati. Saya orang yang pemarah misalnya, atau saya orang yang pendendam misalnya, atau saya orang yang kasar misalnya, atau saya orang yang ringan tangan, sedikit-sedikit mukul bahkan dengan anaknya sendiri misalnya, atau istrinya sendiri. Nah, hidupmu terbatas, hidupku terbatas. Yo, nggak hanya makin tua, ya kita makin juga berubah. Kita berubah, bertobat, bukan berubah dalam arti fisik, tapi hati. Bukan berubah dari pakaiannya, tapi hatinya yang terpancar dalam kehidupan. Itu, saudara. Maka pertobatan bukan formalitas agama. Pertobatan adalah dari dalam hati. Nah, yang terakhir, saya akan mengajak kita 2 Korintus 5 ayat 20b sampai pasal 6 ayat 2, tapi saya ringkas. Di ayat ini 2 Korintus 5 ayat 20b dan seterusnya dikatakan begini. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ulangi. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Sekaranglah waktu perkenan itu. Sekaranglah hari penyelamatan itu. Ayat ini mengajak kita jangan menunda waktu. Ada yang bilang, saya nggak bisa Pak Pendeta. Ini serius, real ini. Kalau saya sekarang menampakkan kekristenan saya, karir saya tidak bisa naik. Oh, lalu saya akan pergi aktif PA di gereja, bahkan kalau perlu saya mau jadi majelis. Bagus, tapi nanti Pak, loh kok nanti? Nanti, kalau sudah pensiun. Masih lama dong. Iya, tapi nanti. Jadi, enggak usahlah majelis datang ke rumah. Atau apalagi Bapak, enggak usah. Saya akan kembali bertobat, saya akan menjadi orang yang berguna di gereja. Nanti setelah pensiun. Majelis kelompoknya datang, Pak Pendeta begini. Iya, saya sudah tahu. Saya udah di WA dia kok. Oke. Lalu ya udah, biarin aja. Saudara, waktu berjalan. Tapi sudah diberitahu kan dari awal bahwa kita ini terbatas. Terbatas, syukur kalau sampai pensiun. Ini belum pensiun dia. Tahu-tahu dia diketemukan jatuh di kamar mandi. Udah lama sih ini, lama sekali. Tapi kemudian meninggal. Saudara tahu? Tidak ada kesempatan ternyata. Waktu yang terbatas. Dan waktu yang baik untuk bertobat. Ya hari ini. Begitu saya, begitu saudara, begitu kita mendengar. Hari ini, kata Alkitab tadi. Hari ini. Nggak usah nunggu kalau pensiun. Hari ini. Dan waktu yang terbatas itu tidak bisa diduga. Oleh sebab itu, di Rabu Abu kali ini, saya mengajak kita untuk menghayati bahwa Rabu Abu itu berarti bertobat, diubah, dan berbuah. Bertobat berarti relasi dengan Tuhan diperbaiki. Diubah berarti sekarang waktunya kita untuk dekat dengan Tuhan. Berbuah berarti bergunalah kita hidup buat orang-orang di sekitar kita. Nggak usah pergi ke Papua, ya kalau bisa syukur. Nggak usah pergi ke Palestina, kalau bisa syukur. Tapi mulai saja dengan orang-orang di sekitar kita.
Mulai saja dengan orang-orang di sekitar kita, berbuah. Artinya kita ada manfaat buat mereka. Menjadi ayah yang dibanggakan, menjadi suami yang diidolakan, menjadi sahabat yang dipercaya, dan kita diberkati Tuhan. Saudara, selamat masuk minggu ini dan hari ini Rabu Abu. Selamat untuk menghayati doa dan puasa Prapaskah 40 hari. Semoga bukan sekedar ritual, tapi pertobatan dari dalam hati. Mari kita berdoa. Kami menyadari ya Tuhan, seperti abu simbol kefanaan, inilah kami yang memang rapuh, lemah, penuh keterbatasan. Dan kami diundang untuk datang kepada Tuhan, sumber kekuatan. Dan kami diingatkan, waktu terbaik adalah saat ini, bukan nanti kalau pensiun. Saat ini, bukan besok minggu depan. Saat ini, bukan nanti. Karena waktu terbatas dan kami tidak tahu garis akhir hidup kami. Semoga seluruh yang mengikuti acara ini diberkati Tuhan. Semoga kami bisa memasuki Rabu Abu hari ini di dalam naungan kasih Tuhan. Doa dan puasa yang kami lakukan bukan sekedar membatasi makanan, minuman, apalagi sekedar membalik siang menjadi malam, malam menjadi siang, tapi lebih dari itu adalah mengendalikan diri dan berbuat cinta kasih. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Kabulkanlah doa kami di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara, sekian untuk perjumpaan kita kali ini. Selamat memasuki Rabu Abu, masa doa dan puasa Prapaskah. Tuhan memberkati. Shalom.